Ini udah kuliah yang kedua ya, hari ini ya. Long weekend kuliah. Oke. Oke, karena minggu depan udah mau UAS, jadi long weekend-nya ngejar target ya, ngejar target kuliah. Intinya sekarang udah pertemuan terakhir, udah pertemuan ke-15 tentang regulasi dan siklus sel. Kayaknya kita nggak usah lama-lama, karena pasti nanti takutnya bosan juga, udah kuliah dari pagi juga kan. Pada mau persiapan ujian juga buat minggu depan. Jadi sekarang kurang lebih 1 jam aja. Di materi juga udah saya upload di Google Classroom-nya. Di situ juga udah saya kasih beberapa bahan bacaan sama link YouTube juga untuk nanti bisa ditonton lebih lanjut. Jadi kebetulan saya hari ini juga ada kegiatan. Kemarin saya sempat kabarin Saif buat reschedule jadi jam 9, tapi ternyata bentrok. Jadi akhirnya jam 10. Jadi kemungkinan kita hari ini sekitar 1 jam aja ya. Nanti selebihnya bisa dibaca lewat ini aja, apa namanya, lewat bahan materi yang udah saya upload di Google Classroom. Oke, kita mulai aja kuliahnya. Nih, mohon maaf ya, saya masih pakai ini nih, masih pakai PPT yang tidak di slideshow nih, karena belum nemuin caranya. Semoga nanti di semester baru berarti mahasiswanya udah ganti lagi ya harusnya ya. Baru nanti saya nemuin cara yang lebih bagus deh daripada nampilin kayak gini. Oke. Baik, kita masuk ke bab ke-15, yaitu tentang regulasi siklus sel, ya. Di mana tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu mahasiswa dapat menentukan komponen yang menjadi regulator serta beberapa checkpoint yang terjadi selama siklus sel. Nah, jadi di sini yang di-highlight yaitu ada regulator dan checkpoint-nya, ya. Oke. Nah, secara garis besar hari ini kita akan belajar tentang pertama introduction-nya dulu, lalu kemudian regulator siklus selnya, kemudian checkpoint dari siklus selnya sesuai dengan yang tujuan pembelajaran tadi. Nah, jadi kita tahu di sebelum-sebelumnya kita tahu siklus sel itu merupakan proses yang sangat vital dalam kehidupan setiap organisme. Kenapa? Karena dengan adanya siklus sel kita bisa mereplikasi materi genetik, bisa melakukan pembelahan sel dan macam-macam dengan tujuan yang sangat penting tentunya. Nah, secara normal siklus sel ini menghasilkan pembelahan sel tadi yang dibilang juga. Pembelahan sel ini terdiri dari 2 proses utama, yaitu replikasi dan pembelahan kromosom yang telah digandakan ke atau menjadi 2 sel anakan. Nah, secara garis besar ya, pembelahan sel ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu mitosis dan interfase. Juga ada di lain sisi ada yang kita sebut dengan meiosis di bab sebelumnya, seperti itu. Nah, lalu ada lagi yang kita sebut dengan regulator siklus sel. Nah, apa gunanya regulator? Ya, kayak di instansi-instansi pemerintahan atau di kehidupan sehari-hari kita pasti ada yang namanya regulator. Contohnya kalau di instansi pemerintahan misalnya ada Badan BPOM gunanya untuk regulasi atau regulator terkait bahan makanan dan obat-obatan. Nah, disinilah fungsi dari si regulator. Untuk sel, itu nggak serta-merta si sel itu ujuk-ujuk langsung melakukan siklus sel tanpa adanya regulasi-regulasi tertentu. Atau regulasi itu apa ya? Aturan-aturan tertentu. Nah, jadi dibutuhkanlah yang kita sebut dengan sistem pengontrolan siklus sel. Di mana di sistem pengontrolan siklus sel, ya, itu ada sekumpulan molekul yang beroperasi secara siklikal atau secara siklus sel, ya, yang memicu maupun mengkoordinasi kejadian-kejadian penting dalam siklus sel. Nah, jadi siklus sel itu terjadi akibat adanya regulasi, di mana regulasi inilah yang apa ya istilahnya, mengordinasi, yang mengizinkan
kalau si siklus sel itu bisa berjalan atau enggak. Nah, jadi si sistem pengontrol ini menentukan apakah sel terus melangsungkan siklusnya atau keluar dari siklus sel. Di sini, jadi dia ibaratnya kayak satpam. Dia diizinin masuk atau dia nggak boleh masuk. Nah, ketika dia tidak boleh masuk ya, ketika dia keluar dari siklus sel itu kita sebut dengan fase G0 atau fase istirahat. Jadi si sel ketika tidak diizinkan untuk masuk ke siklus, ya, itu dia memasuki fase istirahat atau kita sebut dengan dorman, ya. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk apa kira-kira fungsi sel itu untuk dorman? Banyak ya. Contohnya ketika sel itu kalau terus-menerus dia bersiklus atau terus-menerus berjalan ya, otomatis kan selnya makin banyak. Jadi nanti bisa overpopulasi lah selnya. Nah, inilah fungsi dari sel fase istirahat atau fase dorman. Jadi ada kalanya sel itu dia cuma diam aja, jadi nggak usah harus membelah, terus-terus membelah. Karena inilah yang menyebabkan cancer ya, salah satunya ya. Nah, lalu terdapat juga faktor eksternal dan internal yang menentukan siklus sel. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan sel masuk ke dalam tahapan kematian sel secara terprogram, yang kita sebut dengan apoptosis. Nah, kemudian terganggunya sistem pengontrolan siklus sel dapat menyebabkan sel tidak keluar dari siklus dan tidak berdiferensiasi dan terjadi proliferasi secara terus-menerus. Nah, ini biasanya kita kenal dengan sel kanker. Ya, karena sebenarnya sel kanker itu terjadi karena terganggunya sistem pengontrolan siklus sel. Jadi dia tidak bisa di-stop gitu ya. Jadi dia terus-menerus seperti itu. Oke. Nah, ini kita nonton videonya dulu ya. Biar ini agak susah kalau dipahami langsung ke materi. Jadi biar agak kenal sama istilahnya. I wonder what my skin cells are doing right now at this very moment. This kind of pondering may be unique to me, maybe. But wouldn't we at some point wonder what our cells are doing right now? Because if you remember, as part of the cell theory, you are made of cells. All living things are made of one or more cells. Many multicellular organisms like you have cells that work together, working together as part of a body tissue. Body tissues working together as part of an organ. Organs working together as part of an organ system. Your cells are specialized to work in these different levels of organization. You have skin cells, stomach cells, muscle cells, just to name a few, and their functions need to be regulated. These cells actually are regulated as part of something called the cell cycle, and that is going to relate to my question of, I wonder what my cells are doing right now. Cells themselves can grow in size, but let's put it in perspective now. A multicellular organism isn't growing because each individual cell is getting bigger. A multicellular organism itself grows by making more cells, by the cells making more cells by dividing. That's cell reproduction. One reason that you're bigger than you were when you were 5, unless you are 5, is because your cells have divided to make more cells. Mitosis and the cytokinesis that follows that splits the cytoplasm allows you to make new body cells. But you don't want that cell division happening all the time. Why? It is likely that you've heard the term cancer before. We have had family members that have battled cancer before. It is definitely a relevant topic for all of us. Cancer is in part due to cells that divide too frequently. The cells are not regulated, they are uncontrolled. Cancer cells can have other problems too. They might not be able to communicate with other healthy cells. They may not be able to carry out normal cell functions. They may not securely anchor themselves like other cells do, which can make them more likely to travel somewhere else. Some cancer cells have the ability to secrete their own growth hormone that makes blood vessels divert over to those cancer cells and supply the cancer cell with nutrients, which can take nutrients away from healthy cells. Why do cancer cells become this way? Well, there's a lot of research in this area. With some cancers, there may be genetic links, making some cells more susceptible to having problems. These genetic factors might run in families. Exposure to toxins, radiation, excessive exposure to UV light,
All of these can be risk factors for some cells to become cancerous. The uncontrolled growth that cancer cells have gives rise to more cells like them, which can develop into a tumor. Some tumors stay put, but some do not. Now, the good news is that scientists continue to develop better treatments, which include destroying the cancer cells with radiation or medication, such as chemotherapy, which will target cells that divide frequently. Maybe someday you will be part of helping to meet the challenge of trying to eliminate cancer, because the fact remains that these cells are not participating in the cell cycle like they should. So, what is the cell cycle? The cell cycle is often represented as a pie chart like this. Cells are either in one of two different phases. A phase called interphase, where the cells themselves are growing, replicating their DNA, doing their cell functions, or they are in M phase, which includes mitosis and the actual splitting of the cytoplasm, cytokinesis. So, this M phase is where cells actually divide to make more cells, but cells spend most of their time in interphase. So, most of the time, they're not dividing. Now, depending on what kind of cell, it might do mitosis more or less often. For example, your hair follicle cells do mitosis frequently, which is why your hair can grow at the rate that it does. It's also why many cancer drugs may also target hair follicle cells, because many cancer drugs go after cells that do cell division frequently. It's a big deal for cells to hit this M phase. If a cell has an error, a harmful mutation, for example, you do not want it to divide, because then it will create another cell that has this same issue. That's where checkpoints come in handy. Along the cell cycle, there are checkpoints to check that the cell is growing well and replicating its DNA correctly and doing everything it's supposed to do correctly before it divides. To better understand those checkpoints, let's further divide this cell cycle pie chart. We have G1, S, G2, all three of those are part of interphase. Then we have M phase, where mitosis will happen. During G1, the cell individually itself grows. Then it replicates its DNA in S phase. You can remember that because the S is for synthesis, which means to make something, and it's making DNA. Then G2, the cell grows some more in preparation for mitosis. So let's take a look at checkpoints. We've got one here in G1. This checkpoint checks, is the cell growing well enough? Is its DNA damaged? Because if it is, you definitely don't want it to move on to S phase, where it would replicate DNA. Does the cell have the resources it needs if it were to keep moving on? This checkpoint in G2 checks if the DNA was replicated correctly back in S phase. Is it growing well enough? Does it have the resources it needs to continue? Okay, then moving on. This next checkpoint in M phase is my favorite checkpoint. It checks in the stage metaphase to make sure the chromosomes, which are made of DNA, are lined up in the middle correctly, that they're all attached to the spindle correctly, because if they're not, the chromosomes will not be separated correctly. So now you may have two big questions. First, what happens if the cell doesn't meet the requirements of the checkpoint? And second, what is doing the regulating of this cycle anyway? To address the first question, if the reason the cell can't go past the checkpoint is a reason that can be fixed, the cell may kind of pause here until it can fix that issue. But if it can't be fixed, then the cell does something called apoptosis, which basically means the cell self-destructs. This ensures that a cell that is damaged beyond repair will not go on to divide. So what is doing the regulating anyway? We've mentioned before that proteins are a big deal. Genes in your body can code for proteins that do an assortment of functions, and there are many proteins involved with regulating the cell cycle. Some of them are positive regulators because they allow moving forward in the cycle, and some are negative regulators that might make things stop. The proteins themselves can be sensitive to cues inside and outside of the cell. So, for example, two proteins that are involved in positive regulation are cyclin and CDK. CDK is specifically an enzyme protein, a fancy kind called a kinase, which is worth a Google. CDK can have different forms of cyclin protein bound to it. Different types of cyclin rise and fall throughout the cell cycle, and the rising and falling is based on a variety of signals to determine when the cell should move on to the next cell cycle phase. Typically, each cell cycle phase, G1, S, G2, M,
will tend to have a different cyclin binding with the CDK. The rise and fall of cyclin types and the role CDK has when it's active is a fascinating subject to explore. Remember that vocabulary word we said, apoptosis? Proteins that are negative regulators, for example, a protein called P53, can be involved in initiating apoptosis. Again, we encourage you to explore beyond the video. One last thing to mention. There are some cells that don't go through the phases we mentioned because they're actually in G0. That's a 0, by the way, and not a no, because if it was a no, then it's a go, and G0 is kind of the opposite of that. G0 is a resting phase. Now, cells here are still performing cell functions, but they're not preparing to divide. Some cells go here temporarily, maybe if there's not enough resources around, for example. But some, like many types of neurons in your brain and spinal cord, may stay here permanently. If they stay here permanently, they'll never get to M phase, so they will not divide. This can be one reason why a major injury to the brain or spinal cord can have challenges with healing, as many of those cells may not be able to replicate, a topic that definitely continues to be researched. Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious. Oke, sekian tontonannya. Kurang lebih sudah mewakili perkuliahan hari ini, ya. Jadi nggak asing lagi ya, nanti ada istilah siklin, CDK, cyclin dependent kinase, atau semacamnya. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, ada lagi sebutan di dalam regulasi sel ya yang kita sebut dengan growth factor. Nah, growth factor ini apa lagi? Ini adalah suatu sinyal untuk sistem pengendalian siklus sel. Nah, di mana sinyal ini nanti akan mempengaruhi atau mempengaruhi kerja dari si critical checkpoint. Di mana kita tahu si checkpoint tadi fungsinya adalah untuk menentukan apakah sel akan lanjut atau tidak, seperti itu. Nah, ini secara garis besar ya, checkpoint itu ada 3, yaitu di fase G1. G1 fasenya adalah untuk mengetahui apakah pada fase G1 ini kira-kira adakah sel itu sudah cukup pertumbuhannya sudah cukup, atau kan biasa kalau di G1 dia selnya membesar ya, ukurannya membesar, organel digandakan. Nah, itu apakah sudah tercapai atau belum? Di situ dicek. Kalau seandainya sudah tercapai, dia maka lanjut ke fase S. Nah, kemudian ada kontrol yang kedua, yaitu checkpoint yang kedua, G2 checkpoint, itu pada fase G2. Dimana kita tahu pada fase G2 berarti dia sudah melalui fase sintesis protein, ya. Nah, kalau dia sudah sintesis protein, maka di sini yang dicek adalah apakah si DNA itu sudah terreplikasi dengan baik atau tidak, seperti itu. Kalau seandainya tidak terreplikasi, dia tidak lanjut tentunya ya, karena kalau nggak replikasi, apanya yang mau dibelah, karena nanti jadinya kalau ada pembelahan sel kan nanti juga tidak sempurna ya jadinya. Nah, setelah lanjut ke dari fase G2 menuju M, maka nanti juga ada di checkpoint di fase M. Nah, checkpoint itu gunanya apa? Yang tadi di video dijelaskan bahwa checkpoint di fase mitosis itu terjadi pada fase metafase, di mana untuk memastikan apakah si kromosom benar-benar menempel dengan si benang spindle atau mikrotubulus. Agar nanti ketika terjadi pembelahan sel, si kromosom akan membelah sister kromatidnya menjadi masing-masing kromatid itu ditarik menuju kutub sel yang berlawanan, sehingga terjadi pembelahan sel yang sempurna. Seperti itu. Jadi di highlight ya, ini checkpointnya ada 3, ada di G1, G2, dan M. Oke. Checkpoint pada siklus sel ini berfungsi untuk menjamin bahwa DNA berduplikasi dengan akurat dan separasi dari kromosom terjadi dengan benar. Ini yang M ya. Maka siklus sel melakukan yang kita sebut dengan mekanisme checkpoint. Checkpoint sendiri bertugas untuk mendeteksi kerusakan DNA. Nah, jadi di checkpoint ini juga dicek nih, apakah ada cell damage atau enggak.
Nah, kalau seandainya ada cell damage, dia akan memicu sel untuk cycle arrest sementara. Gunanya cycle arrest untuk sementara itu adalah untuk mencoba apakah si DNA yang damage tadi ini bisa diperbaiki atau tidak. Tapi kalau seandainya tidak bisa diperbaiki, maka si DNA yang tadinya rusak itu akan masuk ke cell cycle arrest yang permanen. Di mana cell cycle arrest yang permanen ini akan mengarah menuju peristiwa yang kita sebut dengan apoptosis. Jadi selnya yang rusak, yang tidak bisa diperbaiki, itu diarahkan menuju apoptosis atau proses penghancuran diri bagi sel, seperti itu. Ya. Nah, faktor checkpoint pertama pada sel mamalia dikenal dengan restriction point atau R dan muncul akhir G1. Ya. Wait. Oh, ini ada yang mau masuk, sebentar ya. Oke. Ini udah masuk belum nih? Siapa tadi nih yang mau masuk katanya? Wait. Ini kita hide dulu. Nah, ini kan kalau masuk-masuk belakangan, jadi bingung ininya. Sip, lanjut ya. Nah, tadi apa? Faktor checkpoint pertama pada sel mamalia dikenal dengan restriction point atau R. Itu muncul menjelang akhir G1. Nah, ini yang si checkpoint yang si G1 tadi ya, itu dikenal dengan sebutan R, nama lainnya. Pada checkpoint ini, DNA sel induk diperiksa apakah terdapat kerusakan atau tidak. Bila DNA rusak, siklus dihentikan hingga ada mekanisme repair DNA. Ini tadi udah diulang ya. Nah, setelah melampaui R atau checkpoint G1 tadi, sel itu menjadi berkomitmen untuk menyelesaikan keseluruhan satu siklus. Selanjutnya, sel harus mampu melakukan replikasi DNA. Nah, bila tidak melampaui siklus melampaui R, sel dapat kembali ke fase G0 atau yang disebut dengan fase istirahat. Seperti itu. Nah, selain tadi, tadi growth factor ini kita balik lagi ke growth factor. Nah, ternyata si growth factor ini dia berikatan dengan protein spesifik pada membran sel yang kemudian dapat menghasilkan sinyal untuk merangsang terjadinya siklus sel. Jadi, si growth factor itu kalau digambar ya, digambarin itu yang warna oranye segitiga. Jadi ketika dia berikatan dengan protein reseptor yang ada di membran plasma, ya, jadi seperti ini. Nah, dia muncullah si transduksi sinyal. Maka kemudian dapat berjalanlah si siklus sel ini, seperti itu. Jadi sebenarnya di sini yang kita tangkap adalah ternyata ya siklus sel itu dapat berjalan tidak serta-merta jalan gitu aja. Jadi banyak sekali komponennya, banyak sekali regulatornya, banyak sekali minta izinnya, ya. Salah satunya dengan adanya si growth factor. Nanti ada lagi habis ini, lebih banyak lagi. Nah, ini contohnya. Ada yang kita sebut istilah baru lagi nih, namanya MPF. MPF di sini maturation promoting factor. Sebenarnya MPF ini ada banyak kepanjangannya. Ada yang bilang MPF ini maturation promoting factor, ada yang bilang M-phase promoting factor, ada yang bilang mitosis promoting factor. Intinya sama. Intinya MPF ini adalah kompleks siklin CDK, ya. Kompleks siklin CDK. Kalau digambar ini ada si siklin, ada CDK. Kompleksnya kita sebut dengan MPF, ya. Di mana fungsinya adalah untuk merangsang fase mitosis dari siklus sel. Jadi dengan adanya MPF ini, ya, maka terjadilah proses menuju mitosis. Nah, makanya ada yang menyebut maturation promoting factor, ada yang menyebut mitosis promoting factor. Dua-duanya sama, oke? Nah,
MPF ini juga sebagai pintu masuk ke mitosis dari fase G2 tentunya, yakni dengan cara memfosforilasi beberapa protein yang dibutuhkan selama mitosis. MPF ini diaktifkan pada akhir G2 oleh yang kita sebut fosfatase, yaitu dengan cara menghilangkan gugus fosfat penghambat yang ditambahkan sebelumnya. Nah, ini si MPF ini ternyata, nah kemarin kita di siklus sel sebelumnya di mitosis kita tahu kalau di mitosis itu pada tahap profase ya terjadi kondensasi kromatin menjadi kromatin terkondensasi menjadi kromosom, lalu kemudian terjadi apa namanya apa tuh istilahnya breakdown dari membran nukleus. Jadi membran nukleusnya terpecah-pecah ya, fosforilasi oflamin itu pada profase juga. Lalu kemudian juga ada pembentukan benang-benang spindle ya. Nah, ternyata kejadian-kejadian seperti ini yang terjadi di profase itu sebenarnya didukung oleh adanya si MPF ini. Jadi si MPF inilah yang mempromot kejadian-kejadian ini. Makanya si sel ini bisa lanjut ke tahap fase mitosis atau profase karena sudah terjadi hal-hal yang ini seperti itu. Nah, ini intinya ini lebih dalam lagi dari mitosis. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di tahap jadi ini yang mitosis ya. Ini yang mitosis. Oke. Ini yang si interfase ini. Nah, di tahap interfase menuju profase itu disintesis yang kita sebut dengan siklin. Nah, kita tahu tadi si MPF terdiri dari MPF itu merupakan kompleks dari CDK dan siklin. Nah, di interfase itu disintesislah si siklin. Hingga pada fase nanti di metafase ini si siklin ini akan membentuk MPF berikatan dengan si siklin dependent kinase ya. Sehingga ada yang kita sebut dengan APC. Nah, APC ini dia mengurai ATP menjadi ADP sehingga APC ini menjadi aktif. Seperti itu. Nah, APC ini adalah kompleks protein untuk peralihan fase dari metafase menuju anafase. Nah, jadi ketika nanti si APC ini aktif ya dengan mengikat gugus fosfat yang tadi dilepas dari ATP ke ADP ya, membentuk polyubiquitination. Nah, kemudian setelah dia nanti selesai pada fase anafase, jadi intinya si APC ini kita butuh nih di sini. Nah, nanti si kompleks APC ini kita tahu kalau di fase interfase ketika dia sudah selesai bekerja kan nanti dia harus diinaktivasi lagi. Nah, jadi si siapa ini namanya? Si CDK atau siklin dependent kinase yang warna hijau nanti akan didegradasi oleh yang kita sebut dengan enzim proteosom. Nah, proteosom artinya apa? Kalau ada kalau ada istilah yang ada som-somnya di belakang seperti ribosom, lisosom, proteosom gitu ya. Som itu artinya pendegradasi atau degradator. Jadi kalau proteosom artinya suatu molekul yang berfungsi untuk mendegradasi protein. Nah, di sini dia mendegradasi si yang warna hijau ini nih, si CDK. Ya. Didegradasi oleh dia sehingga pada fase telofase hanya tersisa si siklin B. Jadi di sini tidak ada lagi yang kita sebut dengan MPF. MPF kan yang kompleks tadi ya, siklin dengan CDK ya. Nah, dia sudah tidak ada lagi kompleks itu, maka terjadilah low MPF activity. Begitu seterusnya. Oke. Nah, pasti tadi bingung ya kalau saya bilang siklin CDK itu apa. Nah, sebenarnya ini bingung juga nih mau dimulai dari regulator siklus sel dulu. Tadi PPT slide-nya atau dari mana? Tapi kayaknya yang paling baik posisinya yang tadi. Jadi kelihatan kayak maju mundur. Tapi nanti semoga bisa
apa tuh pertanyaan-pertanyaannya tuh bisa connect satu sama lain. Nah, jadi secara garis besar ya, regulator siklus sel ini terbagi menjadi 3. Ini yang perlu diingat. Ada yang kita sebut dengan siklin, ada yang disebut dengan siklin dependent kinase atau CDK. CDK kalau dalam bahasa Inggris nanti jadi CDC. Jadi kalau seandainya nanti baca-baca siklus gitu ya, pathway, itu biasanya kalau pathway-nya bahasa Inggris nggak ada CDK, ada CDC gitu. Nah, terus kemudian ada siklin dependent kinase inhibitor. Jadi selain ada CDK, ada CDK inhibitor atau yang kita sebut dengan CKI. Oke, kita masuk ke siklin dulu. Nah, jenis siklin utama dalam siklus sel itu ada siklin A, B, D, dan E. Kalau mau diurut juga boleh D, E, A, B. Oke. Siklin adalah suatu molekul yang diekspresikan secara periodik sehingga konsentrasi siklin berubah-ubah pada setiap fase siklus sel. Nah, berbeda dengan siklin yang lain, siklin D tidak diekspresikan secara periodik, akan tetapi selalu disintesis selama ada stimulasi growth factor. Nah, ini maksudnya apa? Si siklin ini diekspresikan sesuai pada fase-fase siklus sel. Ini gambarnya agak abu-abu ya. Nih, ini si D. Dia bilang siklin D tidak diekspresikan secara periodik. Buktinya ini nih. Jadi ini sebenarnya ada 2 fase siklus sel ya. G0, G1, S, G2 sampai M, kemudian lanjut lagi ke G2, S, G2, M, seperti itu, ini ada 2 ya. Nah, ini si D. Si D ini yang ini. Oke. Dia tidak periodik. Tidak periodik maksudnya apa? Dia tidak seperti si E, A, dan B. Si E seperti apa? Si E itu dia hanya diekspresikan dari fase G1 menuju S. Kemudian si A dari late G1 menuju M. Lalu kemudian si B dari S menuju M. Sedangkan si D, ya kayak gini aja ya. Nah, terulang lagi, si E juga seperti itu, si A seperti itu, si B seperti itu. Nah, kalau mau yang jelasnya kayak gini. Tapi ini tadi yang dari video saya ambil. Si D, dia tidak ada, apa sih namanya, dia nggak ada terekspresi, kayak nggak hilang timbul gitu. Si D itu dia, ya udah dia periodik aja. Si E tadi dari fase apa? Late G1 sampai S. Ini berarti ini G1 di sini nih. Ini S. Terus kemudian si apa tadi? Si S sampai G2. Dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi si siklin ini dia berfungsi pada masing-masing fase, bisa dikatakan begitu ya. Nah, selanjutnya tadi regulator yang kedua ada yang kita sebut dengan CDK atau siklin dependent kinase. Di mana CDK ini secara garis besar itu ada 4, yaitu ada CDK 4, 6, 2, dan 1. Nah, kalau ada yang nanya ini kenapa namanya siklin tadi ada A, B, D, dan E itu kenapa, terus kenapa CDK itu ada disebutnya dengan angka-angka seperti 1, 2, 4, 6. Nah, ini sebenarnya lebih dalam lagi, mungkin ini terkait dengan struktur kimianya ya. Nah, ini nanti kalau mau baca boleh lebih lanjut, tapi kalau dijelasin di sini juga pasti bikin pusing. Jadi nggak usah dijelasin lah. Kalau yang lebih dalam-dalam gitu, saya rasa sih teknik biomedis kayaknya nggak usah harus tahu yang inian ya, yang harus sedetail itu ya. Nah, balik lagi, CDK merupakan protein kinase treonin atau serin yang harus berikatan dengan siklin untuk aktivasinya. Ini nih highlight-nya di sini. CDK harus berikatan dengan siklin untuk aktivasinya. Nih, di gambar sudah jelas. Jadi kalau dia ini, kalau ada gini-ginian nih artinya teraktivasi ya. Jadi ketika siklin dan CDK berikatan maka dia teraktivasi. Oke. Nah, konsentrasi CDK relatif konstan selama siklus sel berlangsung. CDK dalam keadaan bebas tak berikatan adalah inaktif karena catalytic site, tempat ATP dan substrat berikatan di blok di ujung C terminal dari si CKI. CKI apa tadi? Siklin dependent kinase inhibitor.
Secara namanya dia udah inhibitor, berarti kerjaannya adalah tukang stop atau tukang ngehambat, tukang ngeblok ya. Nah, sehingga dia inaktif kalau dia berikatan dengan CDK. Nah, si siklin inilah yang akan menghilangkan pengeblokan oleh si CKI itu. Jadi kalau ada si siklin, si CDK ini, nanti dia tidak terblok lagi oleh si CKI. Nah, ketika diaktifkan, CDK akan memacu proses downstream dengan cara memfosforilasi protein spesifik. Nah, ini beberapa kompleks siklin CDK yang ada pada kontrol sistem siklus sel. Kompleks siklin CDK kita sebut tadi nama lainnya apa? MPF ya. Mitosis promoting factor. Gitu. Oke. Nah, ini ada kalau di sini yang kelihatan ada 3. Ada G1CDK atau SCDK. Jadi ya ini nama lainnya sih, G1 atau SCDK, lalu kemudian ada SCDK, ini berdasarkan fase-fase dari siklus selnya, lalu kemudian ada MCDK. Oke, lanjut. Nah, ternyata yang kita bahas dari tadi tentang tadi siklin, ada siklin A, B, D, dan E, lalu kemudian ada CDK 1, 2, 4, 6, ternyata itu adalah sebutan-sebutan untuk siklin dan CDK pada animal cell. Ya, teman-teman bisa lihat kalau di yeast ternyata bentuknya berbeda, bukan bentuknya apa ya? Ternyata dia bukan tidak memakai sistem seperti di animal cell. Nah, ternyata setelah diamati yeast ini ya, dia memiliki CDK yaitu yang kita sebut dengan CDK2 atau di sini bilangnya CDC2. Nih, ini maksudnya kalau ada garis miring gini ya, garis miring gitu ya. Garis miring itu dia kayak ikatan. Jadi di sini tuh kayak CDC2 bisa berikatan dengan sel N1, CDC2 berikatan dengan sel N2, CDC2 berikatan dengan sel N3 seperti itu. Nah, apa namanya? Siklin dependent kinasenya si yeast itu hanya si CDC2. Nah, apa namanya? Dengan di mana si CDC2 ini dia berikatan dengan 2 jenis siklin. Ya, 2 jenis siklin. Siklinnya itu ada yang kita sebut dengan CLN, ada yang disebut dengan CLB. Teman-teman bisa lihat CLN itu ada di sini ya, CLN. Nih. Sedangkan si CDC2 yang berikatan dengan CLB itu ada di fase S sampai dengan mitosis. Sedangkan di fase G1 itu ada CDC2 yang berikatan dengan CLN. Seperti itu. Jadi si siklin yang CLN itu dia berperan pada fase G1, sementara siklin yang CLB itu berperan pada fase S dan hingga ke M. Nah, sementara tadi di animal kita udah lihat ya. Oh, belum lihat ya tadi ya. Di animal itu di sini ada masing-masing ya, di G1 ada CDK 4 dan 6 yang berikatan dengan siklin D, lalu kemudian dari G1 menuju S itu ada CDK2 yang berikatan dengan siklin E, lalu kemudian fase S CDK2 dengan siklin A, lalu kemudian di fase G2 menuju M itu ada CDC2 dengan siklin B ikatannya. Jadi highlight dari slide yang ini maksudnya adalah ternyata bisa jadi setiap spesies itu memiliki CDK atau siklin yang tipenya berbeda. Nah, tadi kebanyakan yang kita bahas itu adalah tentang si animal cell atau animal cell berarti termasuk dalamnya juga human, seperti itu. Oke, selesai di siklin dependent kinase. Sekarang kita masuk ke siklin dependent kinase inhibitor atau yang kita sebut dengan CKI. Ya, sesuai namanya, inhibitor artinya adalah penghambat
Jadi, ini adalah merupakan protein yang menghambat aktivitas CDK dengan cara mengikat CDK atau kompleks siklin CDK. Nah, kira-kira menurut teman-teman, kenapa sih harus ada si inhibitornya? Kenapa harus dihambat? Gunanya apa kira-kira? Gunanya kurang lebih seperti yang konsep si sel kanker tadi. Jadi, kalau seandainya terjadi sel-sel yang bandel gitu ya, yang harusnya dia udah berhenti, udah stop, tapi dia nggak stop juga. Nah, mungkin posisinya sih CKI inilah yang harus berperan atau turun tangan langsung, seperti itu. Nah, CKI ini terdiri dari 2 kelompok protein. Ya, jadi CKI ini ada 2 kelompok. Tadi kita udah tahu CDK ada 4, siklin ada 4, sedangkan si CKI ada 2 kelompok ya. Ada INK4, lalu ada kita sebut CIP atau KIP. Di mana INK4 itu protein-proteinnya ada protein 15, P16, P18, dan P19. Sedangkan CIP atau KIP itu ada P21, P27, dan P57. Nah, untuk keluarga yang si INK4 itu membentuk kompleks yang stabil dengan CDK, sehingga mencegah CDK mengikat siklin D. Nah, jadi si INK4 secara fungsional ya, dia bekerja dengan cara diikatlah si CDK tadi itu, sehingga si CDK ini tidak bisa mengikat si siklin. Karena kita tahu ketika CDK berikatan dengan siklin, dia bisa teraktivasi membentuk MPF atau mitosis promoting factor atau maturation promoting factor. Nah, sementara si NIK bertugas untuk mencegah progresi dari fase G1, nah si kelompok protein yang lain dari si CKI ini, yang si CIP-KIP nih, fungsinya untuk meregulasi fase G1 dan S dengan cara menghambat kompleks G1 siklin CDK dan siklin B CDK1. Nah, jadi secara garis besar si INK4 itu dia mengawal atau jadi satpam di fase G1. Sementara si CIP dan KIP itu dia jadi pengawal di fase G1 dan S ya. Nah, sudah mulai pusing ya lihat gambarnya ya. Ini sebenarnya nggak usah dibaca keseluruhan. Di sini kita coba mau lihat yang tadi kita bilang itu. Tadi ada si INK, ada si CIP, KIP. Nah, ini tadi dia bilang nih, si INK4 bertugas mencegah progresi fase G1. Ini dia. INK4 mencegah progresi fase G1. Ya. Tadi dibilang si INK4 punya protein P15, P16, P18, P19. Nah, sementara di fase-fase yang dari G1 menuju S ya, yang berperan yaitu si KIP, CIP. Nah, juga di sini juga ada si KIP dan CIP. Kurang lebih cuma untuk jelasin itunya doang. Gambar ini. Oke. Nah, ini dia yang tadi secara garis besar kita udah kenal siklin itu apa-apa aja, CDK apa-apa aja. Nah, ini dia. Nih, dimulai dari fase G1 ya, dari fase G1 itu si siklin D itu berikatan dengan CDK4 ya. Di situ peran regulasinya. Nah, di fase G1 juga ada regulatornya, yaitu siklin D yang berikatan dengan CDK6. Nah, G1 menuju S, CDK2 yang berikatan dengan siklin E, lalu kemudian di fase S menuju G2 ada CDK2 dengan siklin A, lalu kemudian ada di G2 CDK1 dengan siklin A, dan menuju M itu ada CDK1 dengan siklin B. Seperti itu. Ini saya nggak tahu nih harus dihafalin apa enggak. Cuma kalau menurut saya sih nggak perlu sampai dihafalin ya. Tapi saya nggak tahu nih kalau dosen lain ngasih soalnya ini, saya kurang tahu. Kalau di soal saya sih nggak ada ya yang sampai hafalan serumit kayak gini. Karena saya aja nggak hafal.
Saya aja nggak hafal ini si siklin D di mana taruh-taruhnya aja saya juga nggak terlalu hafal. Semoga nggak ada ya di soalnya Pak Marsudi sama Bu Ende, semoga nggak ada ya. Tapi bolehlah kalau mau dihafal-hafalin. Ini tuh sebenarnya si siklin D, E, A, sama B ini sebenarnya persis seperti yang ini. Mana nih tadi? Nih, yang ini. Nih, persis seperti itu kalau teman-teman lihat. Jadi urutannya D, E, A, B ya. Coba kita lihat. Dari D, kemudian E, kemudian A, kemudian B ya. Persis ya, siklin D, E, A, kemudian B. Sebenarnya sama kurang lebih. Urutannya 4, 6, 2, 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Kita move on dari si siklin dependent kinase inhibitor. Kita tahu ya tadi fungsinya untuk inhibitnya atau penghambatannya. Nah, kita masuk ke regulasi RB. RB itu singkatan dari retinoblastoma. Nah, apa itu RB? Yaitu protein yang berperan dalam menghambat faktor transkripsi fase G1. Jadi RB ini salah satu contoh dari protein kinase inhibitor. Contohnya RB. Nah, ini dia berfungsi untuk menghambat faktor transkripsi pada fase G1 menuju S. Nah, siklus sel dimulai dari masuknya sel dari fase G0 ke fase G1 karena adanya stimulus oleh yang kita sebut dengan growth factor yang tadi di slide awal. Pada fase G1, CDK4 atau CDK6 diaktifkan oleh yang kita sebut dengan siklin D tadi ya. Jadi kan kita urutannya 4, 6, 2, 1 ya. 4, 6, 1, 2, 4, 6, 2, 1, sedangkan D, D, E, A, B. Lupa saya. D, A, E, B. Lupa saya. Nah, pada fase G1, CDK4 atau 6 ini diaktifkan oleh siklin D, di mana kompleks siklin D dengan CDK4 atau 6 ini akan menginisiasi fosforilasi dari keluarga protein retinoblastoma selama awal G1. Nah, efek dari fosforilasi ini, struktur DNA menjadi longgar dan faktor transkripsi yang semula diikat PRB menjadi lepas. Dan transkripsi dari E2F responsif gene yang dibutuhkan dalam progresi siklus sel ke fase S itu kemudian menjadi aktif. Pusing ya sama kata-katanya ya. Coba dilihat gambarnya. Ya. Ini gambarnya bisa dilihat. Nih, tadinya si CDK ini dia kan dalam keadaan bebas kan dia inaktif ya. Kenapa dia inaktif? Karena dia di sini posisinya dia berikatan dengan protein P16. Sementara kita tahu kalau dia aktif, dia harus berikatannya bukan dengan P sekian, tapi dengan siklin, seperti itu. Nah, jadi secara garis besar, ini kalau dilihat posisi dia inaktif seperti ini, ini apa ya namanya? Apa ya istilahnya transcription factor ya? Ya, transcription factor. Jadi si E2F ini, atau yang kita sebut dengan transcription factor, faktor yang menginisiasi proses transkripsi, ya, dia kerjanya terhambat. Jadi kayak keblok sama yang si merah ini. Nah, jadi ini tuh impact-nya ke sini. Nah, dengan proses yang kita sebut dengan penempelan siklin dan CDK tadi, ya, si P16 akan lepas sehingga kalau di zoom out kelihatannya seperti itu. Jadi si retinoblastoma ini menjadi inaktif. Jadi dia melepas si faktor transkripsi sehingga faktor transkripsi ini aktif, maka dia bisa lanjut untuk mensintesis DNA seperti itu. Oke. Nah, ini pathway dari si retinoblastoma. Nah, pada fase checkpoint G1 atau S, kerusakan DNA dapat memacu cell cycle arrest. Dan proses ini adalah diperankan oleh P53 dependent. Tadi di video dibilang P53. Jadi P53 itu salah satu protein yang berfungsi untuk mencegah terjadinya istilahnya? Pokoknya mencegah terjadinya kanker atau tumor. Ya, biasanya P53 ini menjadi salah satu protein atau gen yang sering diteliti dalam
penelitian-penelitian kanker gitu. Nah, makanya di siklus sel itu sangat sering dijadikan contoh si P53 ini. Nah, secara umum level P53 sel rendah karena diregulasi negatif degradasi P53. Namun, kerusakan DNA dapat menginduksi aktivitas P53 dengan cepat. Nah, ini poinnya di sini nih. Jadi sebenarnya level P53 ini rendah nih. Tapi kalau seandainya terjadi kerusakan sel, P53 ini diaktifasi dengan cepat agar bisa dihambat si kerusakan DNA tadi terjadi lebih lanjut. Nah, ini contoh kira-kira apa sih yang terjadi kalau seandainya DNA kita itu rusak? Contohnya di sini nih, kalau di sini contohnya DNA-nya rusak karena pengaruh X-ray atau sinar, ya. Nah, ketika DNA itu rusak, ya terjadi aktivasi dari ATM atau ATR kinase yang kemudian berlanjut kepada aktivase CHK1 dan CHK2 kinase. Oke. Nah, sudah banyak yang teraktivasi. Nah, aktivasi kedua komponen ini kemudian menyebabkan yang kita sebut dengan proses fosforilasi pada P53. Fosforilasi artinya apa? Pelepasan, ya. Jadi P53 yang tadinya ditahan, ya, diregulasi negatif oleh MDM2 ini contohnya, ya. Jadi si P53 ini dia dalam tanda kutip tertahan oleh si MDM2 nih dalam posisi inaktif. Ketika proses fosforilasi, si MDM2 akan terlepas sehingga terbentuklah si P53 yang aktif. Nah, aktif P53 binds to regulatory region of P21 gene. Kemudian dia berikatan dengan region regulator P21, lalu kemudian terjadilah proses transkripsi, translasi, sehingga membentuk yang kita sebut dengan protein P21, yaitu CDK inhibitor protein. Ini fungsinya kita udah belajar yang kita sebut dengan sintesis protein ya. Kita tahu kalau sintesis protein ada proses pembuatan protein itu terjadi dalam 2 tahap, yaitu proses transkripsi dan translasi. Jadi di sini kelihatan nih, si P53 dia ketika dia berikatan dengan regionnya gen P21, maka ini akan ditranskripsi region yang oranye ini ya, menjadi, kemudian ditranslasi menjadi protein P21, di mana protein P21 fungsinya di sini adalah sebagai CDK inhibitor protein. Jadi, yang tadinya dia harusnya, kita tahu ya kalau kompleks CDK dan siklin itu kan dia promoting factor, dia bisa melanjutkan tahapan siklosel. Tapi nyatanya di sini kan si DNA ini damage, rusak. Siklosel ini harus dihentikan. Nah, dengan adanya si P21 ini, ketika dia berikatan dengan si MPF yang aktif ini diikat, maka dia menjadi inaktif, maka berhentilah si siklus sel itu. Jadi tujuannya itu. Ini intinya adalah mekanisme bagaimana si siklus sel itu dapat dihentikan ketika terjadi kerusakan DNA. Salah satunya di sini pathway-nya yang kita pelajari itu adalah si retinoblastoma atau P53 pathway. Oke. Nah, ini P53 pathway. Nah, mekanisme lain untuk menghambat M2M MDM2 atau regulator utama P53 adalah dengan onkogen. Nah, suatu protein mutan konstitutif aktif yang terus-menerus memberitahu sel untuk tumbuh. Nah, jadi kita tahu, kayaknya kalau onkogen ngerti ya, kalau istilah-istilah ini kayak udah normal ya di masyarakat. Onkogen itu salah satu protein mutan ya, yang fungsinya untuk sel itu terus bertumbuh. Nah, ini fungsinya untuk onko kan biasanya kanker ya, onkologi, onkogen, seperti itu. Nah, ternyata si onkogen ini fungsinya dia memang gunanya untuk mensupport sel untuk terus-menerus tumbuh. Jadi dia kayak cheerleader nih. Dia nggak mau tahu keadaan luar seperti apa, dia nggak mau tahu selnya seperti apa, pokoknya selnya harus terus tumbuh. Si onkogen otaknya kayak gitu. Nah, kemudian mengapa onkogen mengaktifkan P53? Nah,
Sini dia bilang nih, Anda tidak ingin sel untuk tumbuh tak terkendali, bukan? Nah, jadi P53 mengenali ketika hal itu terjadi dan menghentikan siklus sel. Nah, tapi onkogen ini tidak langsung mengarah pada pengaktifan ATM atau DNA-PK. Pada kenyataannya, onkogen bahkan tidak mengarah pada fosforilasi P53 secara langsung pada domain MDM2 binding. Jadi bagaimana onkogen menghambat MDM2? Dengan cara menginduksi ekspresi protein supresor tumor yang kita sebut dengan P19ARF. Jadi onkogen ini sebenarnya dia mengekspresikan yang kita sebut dengan si P19ARF ini. Di mana P19ARF inilah yang akan memberi sinyal kepada si P53 untuk melakukan apoptosis. Seperti itu. Jadi si onkogen ini tidak melakukan mekanisme yang ini, dibilang ya, tidak mengarah pada fosforilasi P53 pada domain MDM2 binding, juga tidak mengarah pada pengaktifan ATM dan DNA-PK. Jadi tidak demikian. Dia punya jalurnya seperti ini. Tapi endingnya dari si kinase dan P19 ini tetap mengarah ke P53 yang menyebabkan sel apoptosis. Nah, jadi nih sudah habis nih materinya. Secara garis besar, regulasi sel itu dibutuhkan untuk apa? Untuk mengontrol sel itu bekerja dengan baik atau tidak. Nama fungsinya juga regulator. Nah, dikenallah dengan istilah checkpoint. Checkpoint itu ada checkpoint G1, checkpoint G2, dan checkpoint M. Ya, secara garis besar summary-nya seperti itu. Nah, ada beberapa regulator yang dikenal dalam regulasi siklus sel. Ada 3, ada siklin, ada siklin dependent kinase atau CDK, ada siklin dependent kinase inhibitor atau CKI. Di mana siklin? Tadi kita kenal ada siklin A, B, D, dan E. Lalu kemudian ada CDK 1, 2, 4, dan 6. Lalu kemudian ada CKI macam-macam. Yang kita bahas tadi ada retinoblastoma, P53 ya, CKI yang kita bahas. Nah, kurang lebih summary-nya seperti itu. Nah, kira-kira dalam kuliah yang cukup singkat ini, singkat tapi terlalu padat. Ada yang mau ditanyakan? Boleh nih ya, kalau mau nanya silakan. Baik, Ibu, terima kasih, Ibu, atas kesempatannya. Ibu ingin bertanya mungkin aku tadi yang di part hampir terakhir itu, Bu, yang di 24 deh kayaknya, Bu, slide 24 ya? Slide terakhir ya? Ini Iya. atau sebelumnya? Enggak, ini aja, Bu. Nah, oke. Oke, nah, yang saya mau tanyain tuh, Bu, ini kan panjang banget kan, Bu, yang RB4W ini yang tadi Ibu jelasin. Itu kira-kira perlu dihafal segitu demikian yang Ibu jelasin kayak tadi atau untuk mengingat aja, Bu? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, kalau mau dihafalin intinya tuh sebenarnya lebih di sini sih, lebih di bagaimana dia terfosforilasi ini. Sebenarnya kan secara step dia pertama itu dia terfosforilasi dulu ya si P53-nya jadi aktif. Terus kemudian dia membentuk si protein P21. Nah, poinnya itu sebenarnya di 2 itu. Jadi harusnya sih kalau saya bikin soal ujian sih, kalau saya yang meriksa sih, kalau udah ada 2 poin itu aja sih harusnya udah cukup. Karena kalau ngafalin sampai ke sini lumayan kan ya, ngafalin sampai detail-detail gini. Coba dicoba aja dulu, kira-kira ini enggak, tapi yang penting intinya apa? Intinya itu adalah proses aktivasi P53-nya, proses pembentukan P21-nya, sehingga P21 itu yang membuat si siklin dan CDK-nya inaktif. Intinya itu, secara garis besarnya satu kalimatnya itu sih, Nia. Oke, baik. Berarti intinya ya kalau poin yang Ibu mau udah keluar kayak si P53 dan P521 udah bisa Ibu benerin kan, Bu, jawabannya? Ya, kalau di saya sih udah. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ini tuh sebenarnya ini tuh apa ya?
cukup detail sih ya. Jadi sebenarnya slide PPT ini sama. Jadi sama, isinya tuh sama persis antara kelas RA, RB, RC itu sama. Kita pakai PPT yang sama. Jadi harapannya nanti ketika dikasih soal ujian, ya nanti jangan sampai nanti ketika dikasih soal ujian, kan soal ujiannya juga dibikin masing-masing dosen terus digabung tuh. Jadi nanti jangan sampai misalnya di kelas RB yang ngajarnya saya, terus kemudian nanti ada soal yang bagian bikin Bu Endah, ternyata di kelas RB nggak bisa jawab, seperti itu. Jadi akhirnya disamakanlah slide-nya, PPT-nya kita sama. Jadi kalau nanti mau lihat-lihat PPT kelas RA sama RC pasti sama. Nah, jadi mungkin regulasi siklusel ini kalau teman-teman lihat di video YouTube, saya kan juga ada lampirin 2 link YouTube tuh untuk nanti dilihat. Itu sebenarnya melebarnya tuh bisa kemana-mana. Jadi itu tuh bisa sampai dalam gitu. Nah mungkin fungsinya si PowerPoint ini, sorry saya nggak aktifin kamera ya dari tadi, maaf ya. Lupa saya. Nah jadi fungsinya si PowerPoint ini adalah untuk kita tahu batas-batasnya tuh kira-kira sedalam mana nih yang harus kita pelajarin. Jadi jangan, kalau mau kelewat batas boleh sih, kalau waktunya lebih boleh banget. Tapi kalau jangan sampai kurang gitu ya, selain gitu. Jadi ini regulasi ini cukup rumit ya, banyak pathway-nya ya. Dulu tuh saya juga pas zaman S1 juga saya nggak ngerti-ngerti banget ini, yang si pathway ini. Saya ngertinya baru udah kuliah di S2, kuliah di S1 juga ini cukup rumit sih. Jadi saya paham lah gimana pusing-pusingnya teman-teman ngelihat slide yang isinya banyak siklus-siklus ini situ. Saya paham banget lah intinya. Oke. Nanti boleh ya ditonton lagi ya materinya yang udah saya upload. Kalau nggak sempet baca, tonton YouTube bisa lah, sambil tidur-tiduran bisa kan kalau nonton YouTube ya. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak? Pertemuan terakhir ini. Oh iya, saya juga mau bilang, kalau seandainya punya pertanyaan misalnya kayak ada yang kurang paham gitu tentang materi biologi sel molekulnya, yang dari UTS sampai UAS ya. Kalau ada pertanyaan yang rasanya pas dicari-cari masih nggak dapet gitu ya, boleh kalau mau email saya boleh. Insya Allah saya sempet-sempetin untuk balas, saya bantu untuk jawab. Kalau seandainya, tapi dengan catatan dicari dulu ya, kalau seandainya masih nggak paham baru tanya saya gitu. Jangan sampai nggak dicari tuh saya. Kan sekarang banyak ya teknologi terbarukan ya kan, dengan apapun bisa terjawab pertanyaannya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau dari saya cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Nah, saya dapat ini nih. Oke, kita akhiri nih kuliahnya. Tapi sebelum berakhir, saya dapat titah nih dari Bu Endah. Nah, saya dapat titah dari Bu Endah untuk menyampaikan ini. Ya, selamat adik-adik dapat tugas lagi. Aduh, semangat ya. Tapi ini UASnya, tapi ini tugasnya ini kok abis UAS. Jadi nggak usah mikirin ini dulu, mikirin UAS dulu, baru mikirin yang ini. Itu titah dari Bu Endah. Jadi dibuat kelompok yang nanti anggotanya 5-7 orang, ya. Nanti dibuat video singkat, kira-kira 3-5 menit, itu tentang penjelasan siklus sel, ya. Siklus sel, kalau siklus sel berarti apa tuh? Mitosis dan meiosis. Saya nggak tahu, meiosis kira-kira rumit nggak ya untuk dibikinkan seperti itu? Nah, nanti coba deh diinikan mitosis meiosis, lalu kemudian regulasinya. Kayaknya meiosis nggak mesti sih kalau menurut saya. Kalau kayak gini mah mitosis saja mungkin cukup. Karena meiosis kan itu bedanya lebih ke ininya ya, kromosom-kromosomnya ya, yang si cross apa tuh? Yang kromosomnya belang-belang itu. Nah, nanti intinya nanti videonya singkat ya, dari siklus sel ke regulasinya. Regulasinya tadi yang kayak siklin, sedika itu dibuat dengan cara bermain peran seperti itu. Nah, nanti jangan lupa videonya diupload, terus nanti linknya diupload di GCR, terus juga videonya jangan lupa dikasih logo Teknik Biomedis ITERA-nya.
Nah, ini deadline-nya 1 minggu setelah UAS. Setelah UAS, di sini dibilangnya sama Bu Endah 27 Mei. Kira-kira cocok nggak waktunya kalau 27 Mei? UASnya terakhir kapan ya? UASnya terakhir tanggal 17. Tanggal 17. Oke, cocok lah ya. Kalau 27 Mei bisa lah ya. Oke, sip. Kurang lebih itu. Ada yang mau ditanyain tentang tugasnya? Atau sudah jelas? Yang bagi kelompoknya, ini ya, boleh ketua kelasnya atau gimana koordinasinya kalian? Terserah aja deh pembagian tugasnya. Nanti yang penting, oh ya nanti jangan lupa juga di videonya juga dikasih tahu itu siapa-siapa aja anggotanya. Kan posisinya dosennya nggak semua kenal ya, takutnya nanti nggak tahu si ini siapa, si itu siapa, nanti malah dapet nilai takutnya. Oke. Kalau boleh tahu, biologi sel molekuler ini tanggal berapa nih? Saya lupa lagi lihatnya. Hari Selasa Ibu, tanggal 14. Oh, Selasa besok? Iya Ibu. Oke. Sip. Oke. Semoga lancar ujiannya. Semoga hasilnya sesuai harapan. Semoga tidak ketemu lagi tahun depan. Ya. Udah sih itu aja. Pokoknya berdoa. Pokoknya jangan lupa kalau belajar itu, apalagi untuk yang biologi sel molekuler, kan ini bukan teknik yang mata kuliah teknik yang hitung-hitungan ya. Jadi dia pure, kalau orang bilang hafalan, tapi bagi saya ini pemahaman. Kalau paham pasti hafal. Ada banyak medianya, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Kayak saya selalu ngasih ke teman-teman video si Amoeba Sister yang sangat-sangat populer kata-katanya untuk dipahamin. Nah, jadi pandai-pandailah belajar dari sana. Jadi nggak harus belajar dari textbook, dari jurnal, itu nggak harus. Yang penting paham. Oke, kalau udah nggak ada yang nanya, saya akhiri ya. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata. Nah, tadi saya bilang kalau seandainya ada pertanyaan, boleh ya email saya. Kalau seandainya emang nggak ketemu di tempat lain, boleh email. Insya Allah kalau seandainya ada waktu, saya balas. Ya, oke, demikian. Mohon maaf